Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para jamaah salat subuh Masjid Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita memasuki hari yang ke-20 insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita dan juga amal-amal ibadah yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan episode yang lalu, masih tema besar kita adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada episode yang lalu sudah kita bahas bahwa di dalam studi ulumul Quran, kalau kita lihat sebagaimana riwayat Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan oleh para ulama kepada kita, termasuk diantaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu yang mana turunnya Al-Quran ini ada dua tahap. Ini sudah kita sampaikan yang lalu, saya ulang sedikit. Tahap yang pertama yang turun secara sekaligus. Nah, yang turun sekaligus inilah yang dalam bahasa Al-Quran itu menggunakan proses yang namanya anzala. Jadi kalau anzala yunzilu itu turun sekaligus. Itulah makna dari firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah. Ini yang berangsur-angsur, turunnya berkali-kali. Lah turunnya berkali-kali itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nazzala yunazzilu tanzil. Jadi ada perbedaan antara anzala dengan nazzala ini. Jadi kalau nazzala yunazzilu itu turunnya berangsur-angsur, yang itu turun yang pertama kali 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu di bulan Ramadan. Itulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-ayat. Nah, ketika Al-Quran turun secara berangsur-angsur pada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir musyrikin Mekah itu selalu mencari-cari kelemahan. Sehingga mereka ini bertanya, kalau memang Muhammad itu adalah utusan Allah, mengapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus bagaimana kitab-kitab terdahulu? Karena kalau kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu turunnya sekaligus. Jadi langsung turun blek satu kali. Maka di Al-Quran tidak ada nazzalat Taurat, itu tidak ada, hanya ada anzalat Taurat. Jadi anzala, hanya proses anzala itu. Nah, inilah kemudian terekam di dalam surah Al-Furqan. Allah menyatakan dalam firman-Nya dari protes orang kafir tadi itu, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kok Al-Qur'an tidak turun sekaligus? Jawaban Allah yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Hal begini ini kami lakukan untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Quran itu dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ini dua hal yang pokok, dua hal yang penting. Ketika kita ingin kuat tasbih, kita ingin kuat hati kita dalam menghadapi kehidupan dunia, Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus selalu dan sering-sering menuzulkan Al-Quran dalam diri kita masing-masing. Lah menuzulkan inilah menjadi Al-Quran itulah yang disebut dengan pedoman hidup. Gimana caranya? Nah ini. Maka yang pertama, setidaknya kalau kita merujuk pada kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, yang paling dasar itu adalah bagaimana kita membacanya. Lalu yang kedua, bagaimana setelah kita membaca, kita menghafalkannya, bagaimana kita mengamalkannya.
Atau sebelum mengamalkannya, bagaimana kita mentadabburinya, memahami makna isi kandungannya, dan bagaimana kita mengamalkannya. Inilah poin-poin yang harus kita lakukan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, kita masuk pada aspek membaca. Mohon maaf, jika membacanya saja kita interaksi kita kurang, intensitas kita kurang, maka bagaimana? Kita ini akan sulit untuk bisa mendownload petunjuk Al-Quran. Jadi kita harus membuka diri kita untuk akrab dengan kalamnya. Banyak di antara orang-orang itu yang, mohon maaf, tapi tidak di sini, di tempat lain, itu yang kalau ngaji itu kalau sempat. Jadi saya ngaji kalau ada waktu, sehingga seakan-akan untuk Al-Quran itu sisa waktu. Kalau itu yang diberikan, naudzubillah, jangan-jangan Al-Quran memberikan kepada kita sisa. Tapi kalau kita sudah punya waktu yang ini khusus untuk Al-Quran, sehari kita punya rutinan sekian untuk membaca, maka disinilah insya Allah semakin kita dekat dengan petunjuk, sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi pedoman. Nah, sekarang kita masuk ke membaca ini. Di dalam Al-Quran, atau dulu pernah kita singgung juga di episode yang lalu, membaca itu dalam bahasa Arab itu ada qara'a, ada tala. Tala yatlu, ada qara'a yaqra'u. Pertama, saya ingin berangkat dari nama Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran itu ada yang mengatakan itu bentuk masdar dari qara'a yaqra'u Quran. Yang bentuk masdar ini sighotnya, bentuk katanya adalah bentuk kata yang mubalaghah, yang nemen, sehingga maknanya adalah bacaan, tapi bacaan yang serius, bukan bacaan main-main. Serius dari sisi apa? Dari segala sisinya. Dari sisi pahalanya, dari sisi diperhatikan bacaannya, mulai dari hukum-hukumnya, panjang pendeknya, hukum tajwidnya. Lalu isi kandungannya itu juga serius, tidak ada kebohongan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Jadi ini bacaan yang serius. Makanya ada tambahan alif nun itu, seperti ghufran, itu ampunan yang sungguh-sungguh, ampunan yang serius, yang nemen. Sehingga kalau dari sisi ini saja, maka membaca Al-Quran bifahmin au bighairi fahmin, baik faham atau tidak, itu berpahala memang menurut informasi dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Jadi panjenengan baca, jadi jangan sampai kita terkena propaganda yang mengatakan begini, ngapain baca Quran kok tidak paham artinya. Akhirnya banyak yang kemudian tidak ngaji, ya sudahlah daripada tidak paham akhirnya tidak baca. Ini malah hilang dua-duanya. Lebih baik baca dulu, nanti paham itu berproses, mulai dari terjemah, naik lagi ke tafsir. Dan nanti episode yang akan datang kita akan bahas tentang tadabbur ini. Nah, sekarang kita baca dulu. Sehingga qara'a yaqra'u itu maknanya membaca. Yang makna aslinya secara bahasa, qara'a itu ayu dhamma. Dhamma itu mengumpulkan makna aslinya. Nah, orang membaca itu kan bisa dengan melihat mushaf, bisa dengan an dhahril qalbi, atau tanpa melihat mushaf, atau yang kita kenal dengan bil ghaib. Itu juga membaca. Karena makna dasarnya membaca itu mengumpulkan. Makanya wahyu Iqra yang pertama kali turun kepada hadratir Rasul itu baca apapun, termasuk membaca ayat-ayat kauniyah, membaca makhluk, membaca apapun ciptaan Allah, untuk kita ini tadabbur terkait ayat-ayat kauniyah, termasuk ayat qauliyah. Kalau Al-Quran adalah ayat-ayat qauliyah, maka Iqra ini mengumpulkan informasi. Kalau membaca ada teksnya, berarti mengumpulkan dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi frase, dari frase menjadi kalimat, lalu kemudian menjadi suatu pemahaman yang utuh. Ini mengumpulkan dalam diri kita. Jadi ini qara'a. Nah, Rasulullah SAW itu dalam salah satu hadis beliau menyatakan begini, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalian ini bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti kelak di hari kiamat. Hari kiamat itu nanti hari akhir. Jadi ketika proses terjadinya hancurnya alam semesta ini sudah selesai, nanti ada proses-proses lanjutannya hingga nanti berujung pada hisab, yang hisab itu nanti menentukan di mana posisi kita, ketetapannya, kan begitu. Nah, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang memberikan pertolongan syafaat kepada ashabnya. Kalau kita jeli, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini menarik.
Coba kita lihat di teks hadisnya atau matan hadisnya, Rasulullah tidak mengatakan, padahal kan perintahnya kan iqra'u. Tapi di endingnya Rasul tidak mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqurra'ihi atau liqari'ihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di akhirat, di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Tidak. Tapi Rasulullah justru mengatakan di ashab. Ashab itu jamak dari sahib. Makna dasarnya, kata dasarnya adalah sahibah, yang maknanya adalah menemani, atau maknanya bisa juga pemilik. Namanya teman, sahabat, itu datang, itu tidak hanya ketika butuh, tidak hanya ketika kita dalam kondisi susah, sumpah baru ngaji, enggak. Tapi sahabat itu yang menemani secara intens dalam kondisi apapun. Maka itulah kelak yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ulama menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena syafaat Al-Quran itu turunnya adalah qabla nuzulil azab. Jadi sebelum orang disiksa, itu syafaat Quran datang. Jangan disiksa, karena orang ini selalu membaca saya, selalu mengamalkan isi kandungan saya, dan seterusnya. Itulah yang disebut Al-Quran itu sebagai hujjah lana. Makanya dalam doa Allahumma arhamna bil Quran itu waja'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Bukan waja'alhu alaina hujjah, bukan. Tapi kalau alaina hujjah, na'udzubillah, itu Al-Quran datang justru malah menjatuhkan orang itu, sehingga dia masuk neraka. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat beberapa kaum itu dengan kitab suci ini. Tetapi di sisi lain Allah juga merendahkan derajat beberapa kaum dengan kitab suci ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke setelah qira'a ada tala. Apa sesungguhnya perbedaan antara qira'a dengan tala? Kemarin di surah Fatir sudah kita angkat ayat innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah dan seterusnya itu. Lalu di surah Al-Anfal contohnya, salah satu ciri orang-orang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-ayat. Apa bedanya qira'a dengan tala? Yang pertama, kalau qira'a itu jauh lebih umum dibanding tala. Pertama, pakar bahasa mengatakan kalau qira'a itu objeknya bisa apapun. Tapi kalau tala yatlu itu objeknya adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, termasuk Al-Quran. Ada pendapat yang berikutnya yang mengatakan perbedaan antara qira'a dengan tala. Kalau qira'a itu umum, pokoknya baca. Panjenengan baca, paham gak paham, pokoknya moco. Mboro atau melanggar jadi karena tidak paham, itu qira'a sudah. Tapi kalau tala yatlu itu membaca, tapi juga melaksanakan apa yang ada dalam bacaan itu. Saya ambil contoh analogi sederhana. Di tangga itu ketika kita naik masjid umpama ada tulisan alas kaki harap dilepas. Ini contohnya. Kalau kita baca alas kaki harap dilepas, semua baca, tapi ada orang yang terus saja dipakai sandalnya, berarti dia baru sebatas qira'a, belum tala yatlu. Tapi kalau alas kaki harap dilepas, dilepas di sini. Dia lepas karena sesuai tulisan itu yang dia baca, maka sudah levelnya naik menjadi tala yatlu tilawah. Makanya musabaqah itu namanya musabaqah tilawatil Quran. Itu punya harapan ke sana. Sehingga tidak hanya qiraah, tapi masuk atau naik ke talayat, sehingga Al-Quran itu bisa diaplikasikan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan idealnya begitu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi yang termasuk membaca yang lebih kuat, naik level atasnya lagi, itu adalah menghafal. Ini kalau kita betul-betul ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berapapun ayat yang kita hafal, kalau mungkin ada yang sudah merasa usianya sudah kadung kaset tapi tidak hafal sedikit pun, ya dimulai dari juz 30, lalu surat-surat yang sering dibaca, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, dan seterusnya. Ini harus kita mulai. Karena ini yang menjadi bekal nanti ketika seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat nih bapak-bapak, ibu-ibu, mushaf itu tidak ada lagi. Ketika nanti masuk surga, kemudian kita termasuk golongan itu, dalam hadis dinyatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahib Al-Quran tadi itu. Jadi setelah mendapatkan syafaat masuk surga, di hadapan Allah ditanya,
Lalu dikatakan begini, yuqalu li sahibil Quran. Apa? Iqra, bacalah. Coba kalau kita tidak punya hafalan sama sekali, kalau panjenengan sudah biasa tahlilan, sudah biasa baca Yasin, minimal itu yang dibaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Mohon maaf, kalau tidak hafal sama sekali, itulah yang dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang di dalam rongga, dalam dirinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, kal baitil khar, seperti rumah yang tidak berpenghuni, rumah kosong. Na'udzubillah. Maka kita harus punya ini. Itu nanti modal untuk menghadap Allah. Kenapa? Karena semakin banyak yang kita hafal, apalagi juga kita aplikasikan, itulah nanti yang bisa ngangkat derajat kita. Makanya lanjutan hadis itu, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya kedudukanmu atau posisimu di hadapan Allah itu adalah terdapat pada akhir ayat yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Mohon maaf, nanti di surga ketika kita diperintah membaca Iqra, kita bingung nyari mushaf, di sana sudah tidak ada mushaf, sudah selesai. Jadi kita bersyukur para sahabat itu jamul mushaf, mengkodifikasikan mushaf itu sehingga bisa membantu kita. Karena ini termasuk inspirasi usulan dari sahabat Umar ibn Khattab. Ini tidak lain adalah tentunya adalah anugerah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara membaca, menghafal yang baik, membacanya yang baik? Maka Al-Quran karena sebagai pedoman, dan Al-Quran adalah bacaan yang serius, jangan sampai kita ini bacanya asal-asalan. Inilah makna dari tadi itu hadis warattil kama kunta turattilu fid dunya. Yang menarik di ayat di matan hadis ini, kata Rasulullah, nanti di akhirat dikatakan begini, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattilu. Ini perlu digarisbawahi ini. Kama kunta turattilu, sebagaimana dulu ketika kamu hidup di dunia itu biasa mentartilkan Al-Quran. Turattil, kama kunta turattilu, itu berarti turattil menggunakan fi'il mudhari' ada makna istimrar. Makna istimrar itu apa? Makna terus menerus. Sehingga di dunia itu sudah biasa tartil. Nah, tartil itu apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya oleh para sahabat, ma huwa tartil? Terkait penafsiran surah Al-Muzammil ayat 4 itu, warattilil Qur'ana tartila. Kata Sayyidina Ali, tartil itu tidak lepas dari dua hal, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Yaitu tajwidul huruf, memperindah huruf. Kalau memperindah berarti sudah mesti benar, karena setelah benar baru diperindah. Nah, kalau belum benar diperindah, tidak indah. Makanya orang kalau panjang pendeknya masih tidak karu-karuan, walaupun suaranya enak, rusak. Maka penilaiannya khotoknya jelas khotok jali. Kalau dalam MTQ sudah tidak masuk sama sekali, walaupun suaranya indah. Maka diperbagus, bacaannya dibenarkan dulu sesuai riwayat dari guru-guru kita yang sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah sambung dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka disitulah kita belajar. Yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui di mana berhenti yang tepat. Karena berhenti kalau tidak tepat itu maknanya bisa berubah. Nah, kalau sudah ma'rifatul wuquf, berarti di sini ada tuntutan bagaimana kita sedikit banyak itu sedikit paham. Iki mandek pas. Kalau Anda masih belum paham, kalau kita masih belum paham, maka pilihannya ngikuti tanda wakaf yang ada. Cuman kadang-kadang wakaf itu terlalu panjang sehingga kita ambil wakaf. Nah, ini harus orang yang mengerti, yang sudah mengerti mengingatkan yang belum tahu, memberitahu yang belum tahu, dan seterusnya. Inilah cara-cara kita untuk mendownload petunjuk Al-Quran sekaligus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Lalu yang berikutnya, setelah ini kita tunaikan. Jadi jangan ditunda, kita mulai sekarang. Karena kita tidak pernah tahu umur kita. Baik kita yang umur 50 tahun, 60 tahun, kalau belum ngaji, maka kalau belum bisa mengaji, maka carilah sarana atau media yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal lebih dekat kalamnya. Ini salah satu cara agar kita membuka terhadap Al-Quran. Insya Allah nanti Al-Quran akan membuka dirinya untuk kita. Lalu yang berikutnya,
terkait dengan bagaimana kita memahami isi kandungannya dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Simak dan ikuti pada episode yang akan datang. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi